Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihalmina Johana Tahu dengan NIM 211100085, kelas B, Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tutorial dari modul 8 yaitu pada tutorial form edit. Jadi di sini saya akan mengedit karena di sebelumnya itu sudah saya membuat form inputnya, juga sudah melakukan insert data. Nah, sekarang kita akan membuat form edit pada sistem informasi laundry ini. Nah, di sini yang pertama kita harus pastikan kalau di exam ini sudah kita aktifkan MySQL dengan APIs-nya. Selanjutnya mungkin kita langsung saja ke Visual Studio Code di sini. Oke, Nah, di sini kita akan langsung add folder kerja kita dengan cara klik file di sini. Setelah itu kita add folder to workspace. Nah, di sini saya sudah add folder kerja saya. Nah, di sini yaitu tentang sistem informasi laundry. Nah, di bagian sini saya akan langsung mengerjakan membuat form form edit ya. Form edit yaitu pada halaman yang pertama itu halaman petugas.php. Nah, seperti yang kita lihat, kalau di sini sudah terdapat modal dari halaman form edit atau form update-nya. Nah, di sini sudah kita masukkan script dari modal form update-nya dari tutorial yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini di form update ini akan kita masukkan script form edit-nya itu pada bagian modal body ini. Jadi di sini kita akan gantikan terlebih dahulu di sini ubah data petugas, karena kita kan masih di bagian yang pertama yaitu pada halaman petugas.php. Jadi di sini saya langsung saja masukkan script untuk ubah data petugasnya, yaitu di sini mungkin saya akan tambahkan komentar sedikit, yaitu bagian form ubah, atau form update ya. Nah, seperti itu. Form ubah data. Oke, setelah sudah seperti ini, di sini saya akan masukkan scriptnya. Itu di sini ada form, yaitu di sini ada form method di sini. Ini sama dengan post. Oke, setelah itu action. Di sini kita masukkan actionnya itu kan kita update pada petugas.php ya. Oke, tanda kutip 2, setelah itu ditutup. Nah, untuk form ini kita lihat dulu ada apa saja atribut yang berada di dalam halaman petugas.php ini. Nah, caranya di sini kita buka kita buka di sini, kita klik saja admin, kita akan menuju ke PHP My Admin-nya. Oke, sabar, di sini masih ada mungkin masih jaringan ya. Oke, ini masih sementara dalam proses loading. Oke, sabar, proses loadingnya masih lama. Nah, ini sudah terdapat dari proses PHP My Admin. Kita klik di sini. Oke, di bagian petugas ya, kalau tidak salah. Nah, di bagian petugas ini ada atribut nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan password.
Oke, berarti ada nama yang pertama. Jadi kita di sini kita akan buatkan form ubah data pada bagian nama. Jadi di sini saya masukkan untuk bagian nama ini saya menggunakan form edit text file. Jadi di sini kita tambahkan komentar atau keterangan, yaitu di sini bagian text form edit field ya. Field di sini. Oke, setelah itu kita mungkin kita kasih enter dulu di sini. Oke. Setelah sudah di sini saya akan masukkan script dari form edit text field ini pada bagian nama. Oke, ini div class sama dengan input strap group mb strap 2 tanda kutip 2. Oke. Setelah itu kita enter di sini div class sama dengan input strap group strap prepend. Oke, prepend tanda kutip 2 lebih besar. Oke, selanjutnya span class ini sama dengan input strap group strap text tanda kutip 2. Setelah itu di sini kita masukkan yang label vivnya itu nama yang pertama ya. Ini nama. Setelah itu ini div ditutup. Oke, ini div ditutup. Setelah div ditutup, di sini kita masukkan input tipe dari nama. Itu untuk bagian nama kita pakai teks. Di sini kelasnya itu sama dengan form strap control. Oke, di sini required. Oke, ini name-nya ini sama dengan nama. Oke, ini nama. Di sini value-nya ini sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP. Echo di sini variabel D ini sama dengan nama. Oke. Setelah itu tanda titik koma, tanda tanya lebih besar, setelah itu tanda kutip 2 lebih besar. Nah, di sini ada div tutup. Oke. Setelah sudah, kita akan masukkan lagi script form edit pada bagian jenis kelamin. Oke. Pada bagian jenis kelamin kita menggunakan script edit. Ini edit radio group ya. Edit radio group. Ini oke, setelah itu tutup di sini. Oke. Di sini kita akan masukkan scriptnya. Di sini yang pertama div class ini sama dengan input strap group mb strap 2 tanda kutip 2. Oke. Setelah itu di sini ada div class sama dengan tanda kutip input strap group ini strap prevent tanda kutip 2. Oke, di sini span class sama dengan input strap group strap text tanda kutip 2. Di sini kita masukkan untuk label feed pada label feed pada jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Span di sini ini div tutup. Oke. Setelah div tutup di sini ada dan nbsp tanda kutip 2 ini nbsp tanda kutip 2. Setelah itu kita inputkan tipenya. Di sini tipenya itu sama dengan radio. Ini name-nya ini sama dengan jenis kelamin, huruf kecil semua, tidak ada spasi. Value yang pertama yaitu tentang
laki-laki. Oke. Di sini laki-laki itu lebih besar, tanda tanya PHP. Di sini jika di sini variabel D-nya ini sama dengan variabel D-nya ini jenis kelamin, maka di sini akan dia tampilkan laki-laki. Oke, laki-laki. Di sini, oke. Di sini Eko jaket. Oke. Di sini jaket. Oke, di sini tanda tanya lebih besar. Setelah itu ditutup lagi di sini laki-laki. Oke, laki-laki. Di sini label. Oke. Oke, di sini kita lupa masukkan juga ini label. Oke. Setelah sudah kita kita masukkan lagi scriptnya di sini NBSP tanda titik koma, NBSP tanda titik koma. Setelah itu di sini label. Kita inputkan bagian yang kedua. Ini tipenya itu sama dengan radio. Ini name-nya juga. Name-nya juga sama dengan jenis kelamin. Di sini value-nya ini sama dengan perempuan. Oke. Di sini tanda tanya PHP. Jika di sini variabel D-nya ini jenis kelamin, oke. Kita itu sama dengan 2 di sini perempuan. Oke. Di sini Eko. Di sini jaket. Oke, jaket. Setelah itu di sini tanda tanya lebih besar. Setelah itu perempuan. Oke. Perempuan di sini label ditutup. Setelah itu kita enter, kita tutup dengan div. Oke. Setelah sudah, kita scroll saja. Oke. Setelah sudah kita inputkan pada ini tipenya radio. Oke. Selanjutnya kita ke bagian setelah jenis kelamin, kita lihat kembali dulu. Ada telepon, email, alamat, dan password. Oke. Kita ke bagian telepon. Oke, di sini kita menggunakan form edit text field untuk bagian telepon. Edit text field. Oke. Setelah sudah, kita scroll sedikit ya. Ini bagaimana? Oh ya. Di sini kita enter. Saya langsung saja masukkan scriptnya. Di sini ada import ini group, ini stripe pretend. Oke. Setelah itu di sini scan kelas ini sama dengan input stripe group, stripe text. Tanda kutip 2 di sini kita masukkan labelnya itu telepon. Oke, telepon. Setelah itu ini div ditutup. Oke, mungkin kita kasih rapi dulu. Oke, setelah div ditutup di sini ada kita masukkan input dari tipe telepon. Nah, telepon ini tipenya itu number, dimana pada saat kita ingin menginputkan data ke dalam telepon,
di bagian label field telepon ini hanya menerima data berupa angka. Oke. Kontrol di sini required. Oke. Di sini name-nya ini sama dengan telepon ya. Setelah itu di sini value-nya ini sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP. Ini echo-nya ini sama dengan variabel D di mana telepon. Oke. Setelah itu di sini tanda titik koma, tanda tanya lebih besar. Setelah itu tanda kutip 2 lebih besar. Oke. Di sini div ditutup. Oke. Setelah itu kita inputkan lagi pada bagian setelah telepon ada email. Nah, email kan. Jadi di sini kita masukkan emailnya, script dari email ya. Oke. Di sini kita tambah komentar dulu. Kita tambah komentar dulu. Di bagian sini ini pakai juga edit text field. Oke. Di sini kita masukkan yang pertama, di sini ada div class. Ini sama dengan input strap group. Di sini MB-nya itu sama dengan strap 2. Oke. Di sini div class sama dengan input strap group strap prepend. Oke. Tanda kutip 2. Oke. Di sini span class dia sama dengan input strap group strap text. Oke. Tanda kutip 2. Di sini kita masukkan label fieldnya itu email. Oke. Setelah itu span tutup. Terus setelah span ini div. Oke. Setelah div kita akan masukkan input dari tipenya. Oke. Input tipenya ini email, dia hanya menerima data berupa email. Di sini kelasnya itu sama dengan form strap control. Oke. Tanda kutip 2. Di sini required. Ini name-nya ini sama dengan email. Oke. Di sini ada value, ini sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP. Di sini echo-nya ini variabel D, dia email. Oke, setelah email di sini tanda titik koma, tanda tanya lebih besar, tanda kutip 2 lebih besar. Setelah itu div ditutup. Oke. Setelah ada email, ada alamat ya. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi alamat. Oke, masih loading. Nah, untuk alamat kita gunakan juga script edit text field. Oke. Edit text field. Oke, di sini. Oke, di sini ada div class ini sama dengan input strap group strap MB strap 2. MB strap 2 di sini ada div class ini sama dengan input strap group strap prepend. Oke. Tanda kutip 2 lebih besar. Di sini ada span class sama dengan input strap group strap text tanda kutip 2. Oke, di sini kita masukkan alamat. Di sini span. Di sini ada div. Oke, ada div di sini. Setelah div ada, sabar kita scroll dulu. Di sini ada bagian input dari tipenya ini sama dengan alamat. Untuk bagian alamat kita pakai teks. Oke. Bagian alamat ini kita pakai teks ya. Di sini untuk kelasnya ini sama dengan form strap control. Oke, tanda kutip 2. Di sini required.
Di sini name-nya ini sama dengan alamat, tanda kutip 2 di sini. Di sini value-nya ini sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP, echo. Di sini variabel D-nya ini alamat. Oke. Setelah alamat, tanda kutip koma, tanda tanya lebih besar, setelah tanda kutip 2 lebih besar. Di sini div ditutup. Oke. Setelah alamat, di sini yang terakhir ada password. Jadi password ini juga kita gunakan yang bagian edit text field. Oke. Edit text field. Nah, di sini kita gunakan yang pertama ini ada div class. Oke. Di sini div class ini sama dengan input strap group mb strap 2 tanda kutip 2. Oke, ini div class sama dengan input strap group strap prepend. Oke, tanda kutip 2 ditutup. Di sini span kelasnya ini sama dengan input strap group strap text tanda kutip 2 ditutup. Label field-nya kita masukkan password. Oke, password di sini ditutup. Di sini kita tutup dengan div tutup. Oke. Setelah itu kita tutup dengan div tutup. Kita akan inputkan tipe dari label field ini. Jadi untuk label field ini input tipenya itu password. Jadi dia hanya terima data berupa data password saja. Oke, di sini kelasnya juga sama dengan form strap control. Oke, tanda titik petik 2 ya. Di sini required. Ini name-nya ini sama dengan password. Oke. Tanda kutip 2. Untuk password ini value-nya ini sama dengan tanda kutip 2 lebih kecil tanda tanya PHP. Echo-nya di sini sama dengan variabel D. Oke, setelah itu di sini password. Oke. Password yang terakhir tanda titik koma di sini tanda tanya lebih besar, tanda kutip 2 lebih besar. Setelah itu div. Oke. Div tutup ya. Nah, di sini sudah kita inputkan semua atributnya berdasarkan script edit formnya lah atau form editnya ya. Nah, selanjutnya saya akan masukkan lagi di sini ada buttonnya. Jadi di sini untuk buttonnya di sini kita taruh di bagian sini. Oke, di bagian ini kita masukkan button input button atau button input. Di sini input button saja, input button. Oke, kita kasih keterangan seperti ini. Di sini saya akan masukkan script dari input buttonnya. Oke, di sini ada input class ini sama dengan btn success tanda kutip 2 di sini. Untuk tipenya itu sama dengan submit. Di sini value-nya ini sama dengan simpan. Oke, di sini ditutup. Di sini ditutup dari form. Oke. Oke, setelah sudah begini coba kita lihat ulang kembali dulu. Mungkin ada kesalahan. Oke, di sini ada. Oke, wait. Oh, di sini kita lupakan di sini. Oke. Setelah sudah seperti ini. Oke, setelah sudah. Nah, untuk ini, untuk tabel, untuk bagian modal update ini, kita tidak bisa menginputnya itu di luar. Jadi dia harus
menginputnya di dalam tabel. Jadi dia itu bersifat dinamis. Jadi kita harus inputnya itu di dalam tabel. Oleh karena itu di sini kita copy atau kita cut saja. Kita cut yang bagian modal update ini. Sorry. Ini sudah lewat. Nah, di bagian bagian modal insert. Mungkin dari atas saja. Nah, bagian ini kita copy sampai bawah. Nah, sampai ini kita cut saja. Oke. Kita cut, kita masukkan di dalam perulangan tabel. Nah, perulangan tabel ini dia di sini. Bagian sini, jadi kita copy. Di sini kita kopikan. Oke. Kita paste. Nah, ini sudah kan? Oke. Nah, selanjutnya karena di sini dia bersifat dinamis, jadi untuk update-nya itu kita harus sesuaikan. Di sini update, di sini juga update. Nah, dan juga di sini kita harus masukkan lagi satu script lagi, di mana scriptnya itu pada saat kita mengetik mengklik pada recordnya itu bisa berubah lain. Kalau tidak, dia hanya menampilkan data pertama dari setiap record. Jadi caranya kita masukkan lagi script di sini, tanda tanya lebih kecil tanda tanya PHP. Di sini echo, ini variabel D, di sini kita masukkan seperti yang di bagian ini juga. Oke. Di sini variabel D. Di sini kita masukkan ID petugas. Oke. Di sini di sini setelah itu tanda titik koma, di sini tanda tanya lebih besar. Oke. Setelah sudah seperti ini, mungkin kita copy saja. Kita copy yang bagian ini sampai ini. Kita copy, dari ini sampai ini. Kita copy, kita pastekan di bagian ini. Oke, kita paste. Nah, ini kan sudah. Di sini untuk ubah data petugas. Di sini kita tambahkan lagi ID petugas atau sesuai dengan seperti ini juga. Di bagian value-nya itu atau nilainya. Di sini update petugas.php karena di halaman update ada nama, ini menggunakan tipe teks. Untuk jenis kelamin menggunakan radio group. Setelah itu ada telepon, number, email, setelah itu alamat, password. Ini ada button, oke. Selanjutnya kita coba save, kita coba jalankannya. Nah, kita jalankannya kita pakai yang ini saja. Oke, wait, masih loading. Oke, di sini kita coba klik bagian ini harus login. Kita masukkan ini. Coba kita klik login. Nah, ini di bagian petugas kan, coba kita refresh, coba kita ketik ubah ini. Nah, ini sudah muncul kan sesuai dengan bagian ubah data petugasnya. Ini ada nama, ada jenis kelamin, ada telepon, ada email, ada alamat dan password. Oke. Setelah itu di sini mungkin saya akan membuat tombol simpan ini sejajar dengan tombol tutup ini. Jadi caranya itu kita lihat di sini. Bagian ini kan. Kita copy saja bagian tombol input button ini. Kita copy ini atau kita cut. Kita pastekan di bawah model folder ini. Kita pastekan. Nah, ini formnya kita kasih sejajar saja dengan insertnya. Setelah ini kita kasih sejajar ini juga. Oke, setelah itu kita save. Coba kita refresh. Nah, coba kita klik di sini. Nah, ini sudah sejajar kan? Coba kita lihat ini. Nah, ini juga sudah jadi. Coba kita lihat lagi ini. Nah, ini juga sudah. Dan ini. Oke, ini juga sudah.
Oke, selanjutnya kita ke berikutnya lagi. Nah, di sini kan sudah kita buat di halaman petugas.php. Selanjutnya kita buat lagi di halaman pelanggan.php. Nah, di sini sudah ada kan. Nah, di sini untuk model headingnya kita ganti dulu. Ubah data pelanggan. Oke. Ini ubah data pelanggan. Oke. Kita coba ke PHPMyAdmin ini. Kita lihat yang bagian pelanggan. Ada apa saja atributnya. Nah, di bagian pelanggan ini ada nama, alamat, telepon, email, jenis kelamin, dan password. Berarti di sini dia memiliki kesamaan atribut dengan tabel petugas ya. Coba kita lihat di hasilnya. Nah, di sini pelanggan. Nah, ini juga memiliki kesamaan atributnya. Jadi, di sini kita mungkin copy saja yang bagian petugas.php ini di bagian form editnya atau form ubah datanya. Kita copy dari yang bagian sini. Oke, kita copy bagian kita copy bagian sini sampai di bagian ini. Oke, kita copy sampai di ini saja. Oke, kita copy, kita pastekan di halaman ini. Bagian mana ya tadi? Oke, bagian ini. Oke, coba kita pastekan. Nah, ini sudah kan? Coba kita sejajarkan dulu. Oke, ini bagian ini. Oke, ini di sini, di sini. Oke, di sini dan di sini. Nah, di sini sudah dia sesuai saja ya. Nah, di sini kita ganti dengan update pelanggan karena kita sudah di bagian pelanggan.php atau halaman pelanggan.php. Oke, di bagian pelanggan, data pelanggan. Nah, di bagian oke. Setelah sudah kita masukkan seperti ini, kita akan meng-cut ini, kita akan simpan pada tabel perulangannya atau pada di dalam tabel ya. Berarti kita cut di sini, kita simpan di dalam tabel, oke, atau perulangan tabelnya. Jadi di sini kita paste. Nah, ini sudah. Oke, ini sudah ya. Oke, di bagian ini oke sudah. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi di bagian ini sama seperti ini. Jadi kita tambahkan di sini lebih kecil tanda tanya PHP, di sini echo, di sini variabel D, di sini kita masukkan ID pelanggan. Oke. Pelanggan, oke, di sini tanda titik koma, kita tanda tanya lebih besar. Nah, setelah sudah mungkin kita copy saja yang bagian ini. Kita kopikan bagian ini, kita kopikan, setelah itu kita pastekan di bagian sini. Nah, ini kan sudah. Oke, bagian ubah data pelanggannya sudah, update pelanggan dan PHP-nya. Di sini ada nama, ada jenis kelamin, ada telepon, ada email, ada alamat, dan password. Nah, setelah itu mungkin kita save. Coba kita refresh di sini. Kita refresh. Oke, coba kita klik ubah ini. Nah, ini kan sudah sesuaikan dengan email, telepon, namanya. Oke. Nah, ini juga sudah. Tombol simpannya juga sudah sejajar langsung dengan tombol tutupnya. Dengan ini juga. Oke. Ini juga sudah kan? Oke. Selanjutnya kita akan membuat form edit di bagian tabel jenis cucian.php atau halaman jenis cucian.php. Nah, caranya kita ke jenis cucian dulu. Di sini kita ganti modal headingnya itu dengan ubah data jenis cucian. Jadi di sini ubah data jenis cucian. Oke. Selanjutnya mungkin kita lihat dulu
ada apa saja atribut yang berada di dalam jenis cucian.php ini atau di tabel jenis cucian. Nah, di sini kita klik di jenis cucian. Nah, berarti di jenis cucian ini ada dua nama atribut, yaitu ada nama dan harga. Nah, di sini kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Di sini untuk modal body-nya kan sudah kita ketahui kalau di modal body ini ada dua atribut saja ya. Jadi mungkin kita ke bagian pelanggan atau petugas, kita ke bagian petugas saja. Kita kopikan yang bagian form ubah datanya saja. Jadi kita kopikan ini sampai ini saja. Oke. Kita kopikan ini. Kita copy, kita pastekan di bagian jenis cucian.php. Nah, di bagian sini kita pastekan. Nah, di sini sudah ada kan. Untuk bagian update petugasnya ini kita ganti dengan update jenis cucian.php. Oke, setelah itu di sini ada nama. Nah, di sini juga ada harga. Nah, harganya ini saya menggunakan form edit text field juga. Jadi mungkin kita gunakan lagi, kita kopikan atau kita kopikan yang bagian ini saja. Kita kopikan yang bagian ini. Oke, kita kopikan, kita pastekan di bagian sini. Oke, kita pastekan di sini. Di sini untuk label fieldnya kita ganti dengan harga. Untuk harga ini dia hanya menerima inputan data berupa number. Jadi di sini kita ganti dengan number. Nah, di sini juga kita ganti dengan harga dan di sini juga kita ganti dengan harga. Oke, selanjutnya mungkin saya ke tabel petugas lagi atau ke halaman petugas.php ini. Saya akan mengambil inputan buttonnya. Jadi di sini mungkin kita copy yang bagian ini saja. Kita copy ini. Oh ya, kita copy yang ini saja. Kita copy ini, kita pastekan di halaman jenis cucian.php ya. Kita copy yang bagian ini, kita pastekan. Nah, ini kan sudah. Oke, setelah itu di bagian sini. Nah, setelah itu kita copy semua ini. Kita copy sampai ini. Kita cut. Kita masukkan ke dalam tabel perulangan yang di sini. Oke. Kita paste. Oke, ini kan sudah. Nah, selanjutnya kita akan buat Selanjutnya kita akan buat di sini sama dengan di halaman-halaman sebelumnya. Yaitu di sini kita masukkan tanda kecil, lebih kecil, tanda tanya PHP. Di sini echo variabel D-nya di sini ID jenis cucian. Di sini tanda titik koma, di sini tanda tanya lebih besar. Oke, selanjutnya sudah seperti ini. Kita kopikan yang bagian ini saja. Kita kopikan. Kita kopikan ini. Kita pastekan juga di bagian ini. Nah, ini kan sudah. Nah, di sini juga sudah kita buat bagian ini. Oke, sudah kita buat. Ini ubah data jenis cucian, update jenis cucian.php, ada nama dan harga, ada tombol buttonnya. Setelah itu coba kita save, kita jalankan. Kita refresh dulu ke bagian jenis cucian.php ya. Coba kita lihat. Nah, di sini kemeja harganya 100. Oke. Misalnya kita ke di sini. Nah, kemeja berwarna harganya juga 150. Untuk tombol simpannya juga sudah sejajar dengan tombol tutup. Nah, kita lihat lagi di sini, ini juga 100 baju kaos. Untuk handuknya ini 200 harganya. Nah, ini juga sudah sama. Jasnya 10.000. Nah, ini juga sudah sama harganya. Untuk spraynya 500. Oke. Ini 500. Oke, sudah sama. Selimutnya coba kita lihat. Nah, ini 3.000, dia juga sama. Oke. Di sini ada celana jeans. Nah, ini juga sudah sama. Dan yang terakhir ada celana kain. Nah, ini juga sudah sama ya.
200. Oke, setelah pengolahan bagian jenis cucian ini sudah sesuai dengan form editnya, selanjutnya kita ke halaman transaksi.php. Nah, untuk halaman transaksi.php ini kita ganti modal headingnya dulu. Di sini modal headingnya itu ubah data transaksi ya. Di ubah data transaksi, di bagian modal body ini kita kopikan yang bagian ini saja. Kita kopikan yang bagian ini. Kita kopikan yang bagian from ubah data ini sampai ini. Sampai ini kita kopikan, kita pastekan di mana bagian halaman transaksi ya, di dalam modal body ini. Oke, kita pastekan. Nah, ini sudah. Mungkin kita enter dulu. Oke, selanjutnya mungkin saya akan kopikan juga langsung tombol buttonnya. Jadi di bagian mana ya? Kita pakai jenis cucian saja. Oke, kita kopikan tombol buttonnya ini sampai di sini. Kita kopikan yang ini, kita copy, kita masukkan di mana transaksi ya. Oke, di bagian sini ya, kita copy, kita pastekan. Nah, ini kan sudah. Nah, selanjutnya untuk di sini coba kita lihat dulu di bagian PHP My Admin-nya untuk halaman transaksi ya, tabel transaksi. Nah, di tabel transaksi ini ada beberapa atribut, tapi di sini saya akan membuat atributnya ini dia hanya untuk ubah data pada tanggal terima dengan ID petugas terima. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita gunakan tanggal terima dan ID petugas terima untuk sebagai form editnya atau form ubahnya. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini kan untuk tanggal terima ya. Jadi kan kita pakai dua atribut saja. Jadi tanggal terima di sini kita ganti nama ini dengan tanggal terima. Jadi tanggal terima ini kita menggunakan script form editnya itu edit text field. Di sini tipenya itu date. Name-nya di sini kita ganti dengan tanggal terima menggunakan huruf kecil semua dan tidak ada spasi sesuai dengan di PHP My Admin. Di sini juga kita ganti tanggal terima. Nah, setelah sudah, nah selanjutnya untuk ID petugas terima ini kita menggunakan script form edit bagian edit list menu dinamis. Oke. Jadi di sini saya akan mengetikkan script pada script menu script edit list menu dinamis. Jadi di sini saya tambahkan komentar atau keterangan agar kita mengetahui bagian mana untuk atribut yang menggunakan edit list menu dinamis ya. Oke. Dinamis. Oke, di sini. Oke, setelah sudah. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan scriptnya. Ini ada div class. Ini sama dengan input strap group mb strap 2. Oke. Tanda kutip 2 ini ditutup. Setelah ini di sini ada div class. Ini sama dengan input strap group strap prepend. Oke. Prepend tanda kutip 2 ini. Selanjutnya ada span class. Ini sama dengan input strap group strap text. Oke, tanda kutip 2 di sini. Untuk label fieldnya kita gunakan petugas yang menerima. Oke. Yang menerima. Jadi petugas yang menerima di sini span. Oke. Setelah itu di sini div ditutup. Oke, setelah itu di sini ada ya, lebih kecil tanda tanya PHP. Oke, setelah ini di sini ada variabel data 1. Variabel data 1 ini dia sama dengan MySQL step data query. Di sini variabel connector dia akan menampilkan
ID petugas terima ini dari tabel petugas. Tabel petugas, setelah itu tanda titik koma. Setelah itu di sini echo mungkin kita scroll di atas dulu. Nah, ini sudah. Di sini echo tanda kutip 2, setelah itu select, lebih kecil select. Di sini ini kelasnya ini sama dengan form, ini pakai tanda kutip 1, ini form step control tanda kutip 1 juga. Ini required dari name-nya ini ID, pakai tanda kutip ID petugas terima. Oke. Setelah itu tanda tutup, setelah itu tanda ini. Oke, setelah itu tanda titik koma. Oke. Misalnya dia akan mengambil field dari tabel, value-nya itu atau nilai dari tabel dan disimpan pada variabel exiting. Jadi di sini variabel exiting ID ini sama dengan variabel D. Jadi variabel D ini ada ID petugas terima. Jadi dia akan menampilkan data dari ID petugas terima, di mana while ini pada variabel D1 ya. D1 ini sama dengan MySQL strap query, strap page, strap data array. Oke. Array di sini variabel data 1. Jadi di sini variabel data 1. Oke, selanjutnya tanda kurung kurawa. Nah, di sini kita akan cek jika exiting ID-nya sama dengan yang pilih untuk ditampilkan. Jadi exiting ID yang dipilih yaitu di sini jika di sini variabel exiting ID ini dia sama dengan variabel data 1, di mana variabel data 1 sesuai dengan ID petugas di tabel petugas. Dia sama dengan variabel D, di mana ID petugas penerima di tabel transaksi, maka dia akan menampilkan opsi yang pertama. Jadi dia akan menampilkan opsi yang pertama yaitu option yang pertama yaitu selected. Di sini sama dengan selected. Di sini selected. Untuk value-nya ini sama dengan tanda kutip. Ini di sini. Oke, di sini D titik. Ini variabel D1. Strap dulu. Variabel D1. Di sini ID petugas. Oke. Di sini titik. Di sini pakai tanda tip di sini seperti ini. Oke, setelah itu tanda titik. Di sini variabel D1 ini sama dengan nama. Oke. Setelah itu di sini titik, di sini option ditutup. Oke. Option ditutup, setelah itu tanda titik koma. Nah, setelah sudah, kalau jika salah, maka dia akan tampilkan option yang kedua, yaitu di sini ada di sini. Oke, ini option. Oke. Ini option. Ini value-nya ini sama dengan di sini. Oke. Hasilnya di bagian sini tanda titik, di sini variabel D1. Ini sama dengan ID petugas. ID
ID petugas. Oke, setelah itu tanda titik, setelah itu tanda titik, oke, koma dulu, tanda kutip di sini baru lebih besar. Oke, selanjutnya di sini titik, di sini variabel D1-nya ini sama dengan atau variabel D1 ini nama, tanda titik di sini, setelah itu option ditutup. Oke, option ditutup, setelah tanda titik koma. Nah, setelah sudah seperti ini, di bagian sini select ditutup, berarti select ditutup. Oke, tanda titik koma. Oke, selanjutnya di sini tanda tanya lebih besar. Setelah itu di sini ada div tutup. Oke. Setelah sudah, mungkin coba kita lihat kembali dulu. Di sini input group prepare, input group text, ini span kelasnya, ini div, PHP, ini variabel D1 sama dengan MySQL query, variabel connector dimana ditampilkan pada tabel petugas, ini select class, home control, required, name-nya itu dari ID petugas. Jadi di sini dia akan mengambil value atau value-nya itu dari tabel dimana disimpan pada variabel exiting. Jadi variabel exiting ini sama dengan variabel D dari ID petugas terima. Nah, jika di tabel ID petugas terima di tabel transaksi sama dengan ID petugas di tabel petugas, maka dia akan menampilkan option pertama. Jadi jika variabel exiting ID ini sama dengan variabel 1 atau ID petugas, maka dia akan tampilkan option yang pertama. Kalau jika tidak, maka dia akan tampilkan option yang kedua. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini tanda titik. Oke. Coba kita save. Kita belum save ya. Kita harus masukkan ini ke dalam tabel perulangan dulu. Jadi kita copy ini dulu atau kita cut saja. Kita cut. Nah, kita simpan di tabel perulangan. Oke. Di bagian sini kita save atau kita paste kan. Kita paste ya. Di sini kita tambahkan lebih kecil tanda tanya PHP, echo, di sini variabelnya ini sama dengan ID transaksi ya, ID transaksi. Oke, setelah sudah, mungkin kita copy yang bagian ini saja, kita copy yang bagian ini. Di sini saya lupakan tanda titik koma, tanda tanya lebih besar. Nah, seperti ini. Kita copy yang bagian ini, kita pastekan juga di dalam sini. Nah, setelah sudah seperti ini, di sini coba kita lihat untuk model headernya ubah data transaksi, body-nya di sini update. Di sini kita ganti dengan transaksi.php. Jadi update transaksi.php. Di sini ID transaksi. Oke, di sini ada tanggal terima menggunakan date. Tanggal terima, di sini untuk petugas penyerahannya itu menggunakan edit list menu dinamis. Kita lihat ini ada ID tanggal terima, ID petugas terima, tanggal serah. Oke. Kita save, coba kita jalankan di bagian transaksi ya. Oke. Coba kita lihat. Oke, ini masih ada kesalahan untuk tombol simpannya. Coba kita lihat dulu. Tombol simpannya mana? Tombol simpan.
sudah, coba kita save atau di bagian save. Ini tombol simpannya masih sejajar di sini ya. Coba kita hapus ini saja. Coba kita save di bagian. Oke, wait. Coba kita lihat kembali. Di sini input kelas btn type F. Ini simpan. Oke, kita lihat dulu. Di sini kita masukkan kembali div. Oke, kita coba pastekan yang bagian ini. Kita pastekan ini. Kita pastekan yang bagian ini. Kita copy, kita pastekan di bagian transaksi ya. Oke, wait. Oke, dari sini kita pastekan ini div. Oke, di bagian mana ya? Oke, ini bagian, kalau tidak salah. Oke, coba kita save, kita jalankan, kita refresh. Coba kita, oke, ini untuk ubah simpan dengan tutupnya masih sejajar ya dengan ini. Coba kita lihat lagi. Option. Iya, ternyata di sini saya lupa menutup optionnya. Jadi di sini kita save ulang. Coba di sini kita refresh. Coba kita lihat. Nah, ini yang baru jadi. Nah, ini petugas satunya itu Teresa Hadi, atau petugas penerima yang ID pertama itu 1, Teresa HD. Ini petugas penerima yang ID-nya 2 itu Angelo Lady. Ini Teresa HD juga. Oke. Ini Helmi Tahok untuk petugas penerima yang ke ID-nya 5. Oke, dan terakhir ini ada Teresa HD. Oke, untuk bagian transaksi sudah berhasil. Selanjutnya kita ke halaman detail transaksi. Nah, di halaman detail transaksi ini kita tidak menambahkan fitur ubahnya. Jadi di sini karena dia sudah seperti itu, artinya itu dia sudah mendetail transaksinya, jadi dia tidak bisa diubah, tapi dia hanya bisa dihapus. Jadi di sini kita hapus tombol ubahnya. Oke, kita hapus. Oke, setelah itu kita save. Coba kita lihat di bagian sini. Kita refresh di bagian transaksi. Coba kita lihat ini. Nah, ini juga sudah ada, cuman ada tombol atau fitur hapusnya saja. Di detail transaksi ini tidak ada fitur untuk ubah ya. Oke, coba kita kembali, kita ke yang kedua. Nah, ini juga sudah. Yang ketiga, oh ya, ini kan tidak ada data. Oke, ini 4 juga, 5 juga tidak. Mungkin hanya 2, ini juga sudah. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat form edit pada tutorial yang ke ini, yaitu pada modul 8 ya. Jadi mungkin ada kesalahan dalam pengetikan ataupun dalam pengucapan selama proses pengerjaan form edit tutorial pada tutorial ini. Mohon dimaafkan dan sekian dan terima kasih.